Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Penampilan kecantikan yang mutlak akan selalu menarik perhatian banyak orang dalam waktu singkat. Namun, Xia Tiyue berbeda. Apa yang dia tarik bukan sekedar tatapan mata pada setiap penampilannya, dia bisa, terlebih lagi, menyebabkan jiwa semua orang yang hadir meninggalkan tubuh mereka pada saat itu juga. Xia Qingyue dengan lembut melayang ke bawah, dan berdiri di samping Yunce. Dia mengenakan gaun serba putih, kulitnya yang bersalju seperti mimpi, dan matanya yang sedingin es berkilauan seperti bintang saat pita putih panjang berkibar dengan lembut, sambil melingkari tubuhnya. Seketika, semua orang benar-benar kehilangan suaranya, masing-masing dari mereka menatap kosong ke arah Xia Qingyue, dan tatapan berkabut, seolah-olah mereka tiba-tiba jatuh ke dalam mimpi, dan melihat peri legendaris dari Istana Bulan turun ke alam fana. Heimu Qingya terus-menerus mundur beberapa langkah. Tangan kanannya gemetar karena rasa sakit yang luar biasa, kelima jarinya patah, dan terpelintir hingga tidak sedap dipandang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Xia Qingyue, dan setelah tertegun sejenak, keterkejutan di hatinya mencapai tingkat yang ekstrim. Dia benar-benar terluka oleh seorang gadis yang terlihat baru berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Kepadatan energi dalam yang terkandung dalam serangan tadi, menyebabkan dia gemetar ketakutan. Dan aura dalam sedingin es yang dipancarkan dari Xia Qingyue, terlebih lagi, menyebabkan saraf di seluruh tubuhnya menjadi tegang, karena itu adalah jenis kekuatan yang benar-benar menekannya dalam hal level. Di belakangnya, ratusan murid Blackwood Stronghold yang tertiup angin dingin, jatuh ke tanah satu demi satu seperti sekumpulan pangsit matang. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berdiri, semuanya berteriak dan meringis kesakitan. Sebab, di seluruh tubuhnya telah terbentuk kristal es dalam jumlah besar atau kecil. Bagian yang ditutupi oleh kristal es akan membeku dalam waktu singkat hanya dengan beberapa tarikan napas, dan bahkan akan memaksa mereka untuk benar-benar kehilangan kesadaran, secara instan menyebabkan mereka pada dasarnya tidak mampu berdiri. Alis Heimu Qingya bergetar hebat. Mengangkat tangan kirinya, dia menunjuk ke arah Xia Qingyue. Siapa kamu? Getaran dalam kata-kata Heimu Qingya terlihat jelas. Setelah menerima serangan Xia Qingyue sebelumnya, dia sekali lagi terkunci oleh kekuatannya, dengan demikian dialah yang bisa merasakan kekuatan mengerikan yang dimiliki Xia Qingyue hingga batas terbesarnya. Pada usia seperti itu, ditambah dengan kekuatan yang begitu besar, itu sudah cukup untuk menyebabkan dunia Master Benteng Blackwood jungkir balik karena keterkejutannya. Xia Qingyue menatap Heimu Qingya dengan mata dingin, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mata Yunce bersinar terang, membawa Sulinger, dengan suara mendesing, dia pergi ke sisinya. Qingyue istriku, kamu akhirnya sampai di sini. Jika kamu tidak datang, kamu akan menjadi janda seumur hidupmu, kata Yunce, dan bahkan memasang ekspresi ketakutan. Mata Xia Qingyue sedikit bergerak, dan dia merasa benar-benar tidak berdaya. Yang lain tidak mengetahui dengan jelas kekuatan Yunce, namun, dia mengetahuinya dengan cukup jelas. Dengan bayangan patah dewa bintangnya, bahkan jika Heimu Qingya yang kekuatannya telah mencapai alam mendalam langit, dia seharusnya tidak berpikir untuk menyentuh sosoknya dengan mudah. Ketika Yunce mengucapkan kata-kata Qingyue istriku, satu demi satu, para murid laki-laki yang sedikit terobsesi dengannya, merasa seolah-olah ada belati yang menusuk dada mereka saat mereka melemparkan tatapan cemburu dan iri yang ekstrim pada Yunce. Sebagian besar perhatian mereka tertuju pada penampilan Xia Qingyue yang seperti peri, dan tidak punya waktu untuk memahami betapa mengerikannya kekuatan yang dimilikinya. Dan mungkin, saat pertama kali mereka melihat Xia Qingyue, secara tidak sadar, mereka tidak akan pernah menghubungkannya dengan dua kata ahli yang kuat. Karena,
Dengan kecantikan sebesar itu, hanya dengan senyuman, dia mampu mendominasi dunia. Dia tidak perlu memiliki kekuatan sebesar itu. Kakak yang cantik, kamu sudah bangun, bagus sekali, namaku Linger. Digendong begitu erat oleh dada Yunce di depan banyak orang, Su Linger tampak sedikit malu. Wajah kecilnya memerah, dan dia menyapa Xia Qingyue dengan suara yang sangat lembut. Xia Qingyue mengalihkan pandangannya ke samping, dan dengan lembut mengangguk ke arah Su Linger. Bibirnya sedikit bergerak, namun dia tidak bisa tersenyum, mungkin, dia sudah lupa bagaimana cara tersenyum. Setidaknya, Yunce belum pernah melihat senyumnya sebelumnya. Bagi para tetua yang memiliki kekuatan besar, apa yang mereka kagumi bukan hanya penampilan Xia Qingyue saja. Saat dia mendorong Heimu Qingya kembali hanya dengan satu serangan sebelumnya, hal itu menyebabkan ekspresi mereka tidak berubah karena kegelisahan, dan seluruh wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Namun, setelah itu, mereka dengan cepat menghibur diri. Seorang wanita kecil yang baru berusia 17 atau 18 tahun, tidak peduli betapa mengerikannya dia, pada dasarnya mustahil baginya untuk mendorong kembali seorang ahli di alam mendalam langit. Itu pasti karena keberuntungan, atau, Heimu Qingya pasti hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya dalam serangannya. Meskipun mereka secara otomatis menyarankan hal ini pada diri mereka sendiri, ketika Heimu Qingya bergerak lebih awal, namun indera mereka dengan jelas mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak hanya tidak menahan serangan itu, melainkan dia telah menggunakan 100% kekuatannya. Su Hengxian melangkah maju. Saat menghadapi Xia Qingyue, sikapnya sebenarnya memiliki sedikit rasa hormat. Nona ini, aku Su Hengxian. Sebelumnya, Nona terluka dan koma, sepertinya Anda baik-baik saja sekarang, tidak ada yang lebih baik dari ini. Terima kasih telah membantu sebelumnya, untuk menyelamatkan gadis kecilku. Yunce mengangguk. Man, Qingyue istriku, ini ayah mertuaku yang baru saja aku akui. Kali ini, semuanya berkat ayah mertua yang telah menerima kami, baru setelah itu kami punya tempat untuk menetap. Saat dia memanggilnya Qingyue istriku, dia memperkenalkannya kepada ayah mertuanya. Adegan ini menyebabkan banyak orang menatap dengan lidah terikat. Namun sayangnya, gadis cantik luar biasa ini bahkan tidak memiliki sedikit pun rasa cemburu dan ketidaknyamanan di wajahnya. Dia berbalik, dan dengan lembut membungkuk ke arah Su Hengxian. Junior ini, Xia Qingyue, berterima kasih kepada Master Klan Su atas keramah tamahannya. Tidak apa-apa, kamu terlalu sopan. Su Hengxian buru-buru melambaikan tangannya untuk menjawab. Meski usianya sudah setengah baya, saat menghadapi Xia Qingyue, matanya masih tidak berani melakukan kontak dengannya. Dia diam-diam menghela nafas di kepalanya. Kemudian, saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Heimu Qingya, kemarahan langsung menyebar ke seluruh wajahnya. Heimu Qingya, kamu pria kecil. Saya sudah lama mengetahui nama tercela Anda, namun saya tidak pernah menyangka bahwa Anda benar-benar tercela dan tidak tahu malu sampai sejauh ini. Ketenaran klan Grandwake kami yang setara dengan benteng Blackwood Anda dalam beberapa tahun terakhir ini, pada dasarnya merupakan penghinaan besar. Su Hengxian kemudian mengalihkan pandangannya lagi, memandang ke arah Su Wangji, dan berkata, Tetua Agung, kejadian tadi, Anda sendiri juga telah melihatnya dengan jelas. Su Hengxian pernah berhubungan dengan orang seperti itu. Dia tidak hanya dicurigai mengkhianati klan kita, dia bahkan lebih menjadi bahan olok-olok bagi kita semua. Dan Anda, sebagai tetua agung kami, sebenarnya berdiri di sisinya. Meskipun saya Master Klan, saya juga junior Anda. Saya telah mengalaminya berkali-kali. Bahkan ketika Su Hengxian mengecamku berkali-kali, aku tidak pernah membalas. Namun, hari ini, dulu, ketika Blackwood Stronghold mempunyai niat untuk menculik Linger, aku masih bisa meyakinkan diriku sendiri bahwa kalian tidak tahu sama sekali tentang masalah ini.
Namun, baru saja, ketika Heimu Qingya tiba-tiba bergerak untuk menyerang menantu laki-lakiku, bukan saja kalian tidak menghentikannya, kalian masih terlihat tenang dan bersikap santai. Tetua Agung, Su Hengyue, meskipun aku benar-benar tidak ingin melakukannya, melihat konflik internal dalam klan kami, dan ada orang-orang dengan niat buruk yang membuat kami bercanda, saya juga bukan harimau tak bertaring. Di klan Grenwake saat ini, pada akhirnya, saya masih mengambil keputusan terakhir. Cukup, ekspresi Su Wangji sangat jelek. Dia melirik Heimu Qingya yang tangan kanannya masih gemetar, dan Su Haoyu yang terjatuh ke tanah karena luka berat. Dia kemudian menepuk sandaran tangan dan berdiri. Insiden hari ini akan berakhir di sini, Heng Yue, bawa Haoyu pergi. Ekspresi Su Hengyue bergerak-gerak. Dia menatap tajam ke arah Su Hengshan dan Yun Ce, menyuruh murid-murid di belakangnya membawa Su Haoyu yang kedinginan, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mulai pergi dengan penuh kebencian. Kata-kata Su Hengshan benar, pada akhirnya dan saat ini, dia masih melakukan panggilan terakhir di klan kakek. Alasan mengapa dia berani datang ke sini dengan begitu agresif hari ini, adalah karena ketergantungan terbesarnya pada bakat Su Haoyu yang tak tertandingi. Pada titik ini saja, dia telah mendapatkan dukungan dari sejumlah besar orang di klan. Ditambah dengan kekuatan Blackwood Stronghold, itu sudah cukup untuk memberi Su Hengshan tekanan yang sangat besar. Namun, dia tidak pernah menyangka, saat ini sedang terjadi, Yun Ce secara acak akan langsung menyerang. Alis Su Hengshan berkedut. Dia mengulurkan lengan kanannya, namun setelah merentangkannya setengah, dia menariknya kembali. Sambil menahan amarahnya yang mendidih, dia membiarkan mereka bersiap untuk pergi. Dan pada saat ini, dengusan dingin tiba-tiba terdengar. Tunggu sebentar. Yun Ce maju selangkah, dan dengan dingin menatap Heimu Qingya yang memasang ekspresi kaku. Tempat ini bukan wilayahku, jadi tidak cocok bagiku untuk mengatakan kata-kata seperti, kalian pikir kalian bisa datang dan pergi sesuka kalian. Namun, Master Benteng Blackwood, fakta bahwa kalian mencoba membunuhku sebelumnya, bisa saja mungkinkah kamu berpikir ini akan berakhir seperti ini? Mata Heimu Qingya menyipit dan mulai tertawa dingin. Apa, kamu masih berpikir untuk menahanku di sini? Saat ini, meskipun Heimu Qingya tertawa dingin dari bibirnya, tubuhnya tidak terasa nyaman sedikit pun. Punggungnya bahkan dipenuhi keringat dingin sejak tadi. Kelima jari di tangan kanannya tidak hanya patah begitu saja, dia bisa merasakan gumpalan energi sedingin es mengalir di seluruh tangan kanannya. Gumpalan energi dingin ini seperti belati es, setiap detiknya mengalir, seolah-olah ada selusin belati yang dicungkil masuk dan keluar dari tangannya, menyebabkan dia merasakan sakit yang menusuk jantung. Namun, bahkan ketika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia masih tidak mampu mengeluarkan satupun helai energi dingin ini. Dia adalah orang yang paling ingin segera pergi, karena menghadapi Xia Qingyue, rasa takut yang mendalam telah tumbuh di dalam hatinya. Menahanmu di sini. Hahaha, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Hanya dengan wajahmu yang jelek dan seram, jiwamu yang hina dan tidak tahu malu, aku bahkan takut terlalu kotor jika membiarkanmu di sini sebagai makanan lalat rumah. Saya hanya ingin Anda membayar hutang Anda sebelumnya. Yun Ce menoleh, dan berkata dengan tegas. Tentu saja, ini hanya dendam pribadi antara Heimu Qingya dan aku, dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan klan Grenwake. Setelah berkata sampai di sini, Yun Ce tiba-tiba mengangkat tangannya, mengarahkannya ke Heimu Qingya, dan berkata dengan ekspresi marah. Qingyue istriku, itu dia. Sebelumnya, dia benar-benar bergerak untuk membunuhku. Kebencian atas usahanya membunuh suamimu, biarpun aku mampu menahannya, kamu tidak bisa melepaskan, kan? Bulu mata Xia Qingyue sedikit terangkat, sepasang mata dinginnya telah tertuju pada Heimu Qingya. Sebelum Heimu Qingya dapat berbicara,
pita bunga salju Ice Phoenix di tubuhnya tiba-tiba terayun dengan kecepatan kilat, dan langsung menyentuh dada Heimu Qingya. Sepasang mata Heimu Qingya menunduk, dan menggeram. Junior yang sombong, kamu pikir aku takut padamu? Telapak tangan Heimu Qingya bergerak. Dengan tombak besi hitam yang dipegang di tangannya, tombaknya mengeluarkan pusaran hitam raksasa di tengah geramannya, menghadapi Ice Phoenix Snowflower Ribbon yang tampaknya tidak berdaya. Ini adalah kekuatan yang datang dari ahli langit mendalam, dan orang-orang di dekatnya, yang sedikit dekat dengannya, semua menderita sesak napas karena tekanan, dan beberapa bahkan tercekik. Saat pita bunga salju Ice Phoenix melakukan kontak dengan tombak logam hitam, suara robekan yang menusuk telinga terdengar. Pusaran yang membawa sejumlah besar energi itu seperti sepotong jaringan yang terkoyak, teratai es yang mekar tiba-tiba menghancurkan tombaknya sambil langsung menuju ke arah Heimu Qingya. Ekspresi Heimu Qingya memucat karena terkejut, dan buru-buru mundur. Orang-orang di sekitarnya terlihat semakin tercengang, serangan Heimu Qingya sebelumnya, dia telah menggunakan kekuatan penuhnya sepenuhnya, namun, gadis ini sebenarnya, meledakkannya dengan satu pukulan. Aku akan membantumu. Melihat situasinya semakin buruk, Su Hengyue dengan cepat membungkukkan tubuhnya, dan menusukkan pedangnya ke arah pita bunga salju Phoenix S, dua kekuatan yang berada di antara 10 ahli langit mendalam di sungai, sebenarnya bekerja sama untuk melawan gadis remaja yang baru berusia 17 tahun. Setiap orang belum pernah melihat, atau mendengar pemandangan seperti itu sebelumnya, dan itu hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang tidak dapat dibayangkan. Namun, ekspresi Xia Qingyue tidak bergerak sedikit pun, dan hanya gerakan tangannya yang sedikit berubah. Seketika, teratai es yang berputar itu terbelah menjadi dua, dan masing-masing menghantam Heimu Qingya dan Su Hengyue. Blok Su Hengye tidak ada gunanya sedikit pun. Saat pedang panjangnya bersentuhan dengan teratai es, bahkan lengannya juga tersegel dalam es. Dari dua teratai es, salah satunya menempel di dada Heimu Qingya, sementara yang lain menempel di dada Su Hengyue, lalu meledak di saat yang bersamaan. Keduanya berteriak pada saat yang sama dan terbang ke arah yang berlawanan, menabrak 7 atau 8 murid Blackwood Stronghold, dan menyebabkan mereka pingsan di tempat. Tubuh mereka ditusuk seluruhnya dengan pecahan bunga es yang menyebabkan luka menusuk yang tak terhitung jumlahnya. Separuh dari tubuh mereka tersegel dalam es, dan pada dasarnya mereka tidak dapat bergerak untuk sesaat. Saat mereka tergeletak di tanah, ekspresi mereka benar-benar tidak bernyawa. Mereka pada dasarnya tidak mau mempercayai semua yang telah terjadi, bukan hanya mereka, Su Hengshan, Su Wangji, dan bahkan Yun Ce, menatap dengan ekspresi tercengang. Dua ahli di tahap awal mendalam langit, puncak kekuatan di seluruh Sungai Timur, sebenarnya, oleh seorang gadis remaja, dikalahkan secara telak hanya dengan satu gerakan. Hanya dengan satu gerakan. Ketika Xia Qingyue mendorong Heimu Qingya sebelumnya, Yun Ce telah memutuskan bahwa setelah dia selesai menyempurnakan pelet hati kaisar yang bangkit, kekuatannya pasti melampaui kekuatan Heimu Qingya. Dia tidak hanya bisa memasuki alam mendalam langit, dia mungkin telah melompat ke tahap tengah alam mendalam langit. Namun, dia pasti tidak pernah menyangka bahwa, ketika menghadapi serangan gabungan dari dua ahli di alam mendalam langit, Heimu Qingya dan Su Hengyue, dia sebenarnya hanya menggunakan satu gerakan untuk mengalahkan mereka. Bahkan jika itu adalah seseorang yang berada di tahap pertengahan alam mendalam langit, pada dasarnya tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Mungkinkah, Xia Qingyue saat ini, sudah berada pada tahap akhir dari alam mendalam langit? Jasmine, berapa tingkat kekuatan mendalam Xia Qingyue saat ini? Yun Ce bertanya dengan sedikit gemetar. Seperti yang diharapkan dari Mutiara Racun Langit, peringkat kelima di antara harta karun surgawi yang mendalam, kehalusan yang begitu sempurna hingga tingkat yang ekstrim. Di ribuan dunia, hanya Mutiara Racun Langit yang mampu melakukan hal ini.
Bahkan suara Jasmine membawa sedikit keterkejutan. Kekuatannya saat ini telah melampaui langit mendalam, dan berada di peringkat alam kaisar mendalam. Dia bahkan telah melampaui Chu Yue-chan, dan telah mencapai alam kaisar mendalam tingkat kedua. Saat ini, keduanya yang berada di alam mendalam langit tingkat kedua tidak berbeda dengan bayi yang baru belajar berjalan di depannya. Jika dia tidak menahan diri, kedua orang ini pasti sudah menjadi partikel es. Yunce, apa yang kamu katakan? Menurut kata-kata Jasmine sebelumnya, penggunaan Kaisar Awakening Heart Lotus memungkinkan seorang ahli alam mendalam bumi untuk langsung melompat ke alam mendalam langit. Namun, teratai hati kebangkitan Kaisar yang dikonsumsi Xia King Yue telah dimurnikan dengan mutiara racun langit, efektivitasnya pasti beberapa kali lebih kuat dari yang disebutkan dalam legenda. Yunce memikirkan kemungkinan bahwa dia mungkin langsung melompat ke tahap pertengahan alam mendalam langit, dan mungkin bahkan tahap pertengahan hingga akhir. Dia benar-benar tidak membayangkan bahwa dia bisa melintasi dua alam utuh dari alam mendalam bumi ke alam yang namanya membuat orang gemetar, alam kaisar mendalam. Dia menjadi identitas yang dijunjung oleh banyak orang, sebuah kaisar. Kaisar wanita yang baru berusia 17 tahun. Ini terlalu konyol, benar. Yunce mengerang pada dirinya sendiri. Konsep seperti apa alam kaisar mendalam? Di seluruh kekaisaran angin biru, jumlah kaisar yang digabungkan tidak melebihi 10 orang, namun 10 orang ini adalah eksistensi yang berada di puncak, wilayah puncak dalam kekaisaran angin biru. Masing-masing dari mereka memiliki reputasi yang jauh melebihi Kaisar Angin Biru. Dan di antara singgasana ini, yang termuda awalnya adalah Ling Yuefeng dari Villa Pedang Surgawi. Kemudian, karena suatu kebetulan, orang yang awalnya memiliki setidaknya 10 tahun lagi hingga berhasil menerobos, Chu Yue-chan, langsung menerobos karena Yunce memberikan naga yang miliknya kepadanya, sehingga menggantikan Ling Yuefeng sebagai tahta termuda. Tapi Xia King Yue baru berusia 17,5 tahun. Ini jauh dari berlebihan, ini mungkin juga merupakan cerita yang fantastis. Di Kekaisaran Angin Biru, hal ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan mungkin mustahil. Dan di wilayah Sungai Timur negeri Subway, sebuah kaisar adalah dewa. Dewa yang bisa menghancurkan segalanya. Meskipun wilayah Sungai Timur di negeri Subway tidak memiliki tingkat alam terdalam tertinggi, wilayah tersebut juga tidak rendah, namun, ada waktu 300 tahun sebelum munculnya kaisar sebelumnya. Dalam sejarah, yang muncul sebelumnya berusia lebih dari 70 tahun. Kekuatan yang diperlukan untuk berpindah dari alam mendalam langit ke alam mendalam kaisar membutuhkan 10 kali lipat jumlah yang dibutuhkan untuk berpindah dari alam mendalam bumi ke alam mendalam langit. Terobosannya yang menakjubkan, mungkin terkait dengan 9 tubuh indahnya yang mendalam. Jasmine berpikir keras, tapi ini tidak didengar oleh Yunce. Para ahli di pihak benteng Blackwood dan Su Heng Yue, termasuk Su Wangji, awalnya ingin mengambil tindakan, tapi setelah melihat Heimu Qingya dan Su Heng Yue dikalahkan seketika, rasanya sama seperti kepala mereka hancur. Mata mereka terbuka lebar dan seluruh tubuh mereka gemetar. Ekspresi berlebihan itu seperti mereka melihat hantu di siang hari bolong. Mulut Su Hengshan ternganga, dia juga terkejut hingga otaknya menjadi bodoh. Setelah beberapa lama, dia dengan ringan bergumam kepada Yunce, "Adik Yun, bolehkah saya bertanya tentang tingkat kultivasi wanita ini?" "Oh." Yunce mengangkat alisnya. Dengan menggunakan suara yang cukup keras, dia menjawab dengan sangat santai, "Bakat istri saya biasa-biasa saja. Dia sudah berusia 17 tahun ini, tapi dia baru saja memasuki alam kaisar mendalam tingkat kedua. Bahkan mengatakan ini mungkin akan membuat semua orang mengejek kita." Kata-kata Yunce seperti petir yang meledak di samping telinga semua orang dan membuat seluruh tubuh mereka bergidik. Ekspresi ketakutan muncul dalam tatapan mereka yang melirik Xia King Yue.
Su Wanji sangat terkejut hingga pantatnya terjatuh kembali ke kursinya. Biasanya, jika seseorang mengatakan bahwa seorang gadis berusia 17 tahun memiliki tingkat kultivasi kaisar alam mendalam, semua orang akan memperlakukan mereka seperti orang gila. Namun saat itu, mereka dengan jelas melihat kekalahan simultan dari dua ahli kuat di alam mendalam langit dengan tangannya. Dengan mata kepala mereka sendiri, ini adalah kekuatan yang hanya mungkin terjadi pada tahap akhir alam mendalam langit. Gadis ini mungkin adalah kaisar asli berusia 17 tahun. Suasana di tempat kejadian berubah dengan cepat. Perhatian semua orang terfokus pada Xia Qingyue. Kejutan yang dia bawa menutupi segalanya. Segala macam dendam yang terjadi sebelumnya dalam menghadapi guncangan besar ini praktis bisa diabaikan. Melihat reaksi orang-orang di sekitarnya, hati Yunce mulai meratap, inilah manfaat dari kekuatan absolut. Ketika ada kekuatan penghancur yang mutlak, maka terdapat kendali penghancur yang mutlak. Orang-orang akan takut, gentar, menghormati, menyembah dan mengabdi. Tidak ada seorang pun yang berani menindas, membentak, menganiaya, atau membunuh. Untuk benar-benar mencapai perlindungan diri dan melindungi orang-orang di sisi Anda, memiliki kekuasaan absolut adalah satu-satunya solusi. Yang lainnya adalah keberanian. Ini adalah sesuatu yang Yunce selalu perjuangkan dengan sekuat tenaga. Jika dia tidak menggunakan pil jantung kebangkitan kaisar pada Xia Qingyue dan malah menggunakannya pada dirinya sendiri, maka kekuatan yang dia miliki saat ini mungkin berada di alam mendalam kaisar. Pada saat dia awalnya berada di alam mendalam dasar, upaya keras, kultivasi, dan waktu terobosan membuat alam ini benar-benar seperti dongeng, dia bahkan tidak memikirkan alam ini saat itu. Hari ini, bahkan sebelum 2 tahun berlalu, dia sudah berdiri di samping tahta yang sebenarnya, dan pada saat yang sama, mengalami pertemuan singkat dengan kekuatan semacam itu. Melihat Xia Qingyue di sisinya, hati Yunce bergerak sedikit, tapi dia tidak memiliki sedikit pun penyesalan, dan tidak memikirkan sedikit pun tentang apa yang mungkin didapat dan hilang. Fakta bahwa Xia Qingyue adalah istrinya sudah cukup. Melihat Heimu Qingya dibantu oleh kedua pengawalnya, tatapan Yunce tenggelam, dan dia tertawa tanpa perasaan. Heimu Qingya, hutang menangkap tunanganku, Sulinger, dan mencoba membunuhku, sudahkah kamu memikirkannya dengan baik? Bagaimana kamu akan membayarku dan ayah mertuaku? Heimu Qingya menghirup udara dalam-dalam. Energi dingin yang beredar di dalam tubuhnya membuatnya berharap mati. Dia mengertakkan gigi dan menjawab dengan marah, pembayaran. Heh, jika kamu punya nyali, bunuh saja aku. Membunuhmu. Kamu pikir aku tidak akan berani? Wajah Yunce langsung muram, ayah mertuaku adalah ketua klan yang terhormat, dia harus mempertimbangkan segalanya dari sudut pandang yang lebih besar. Bahkan jika Anda mengambil tindakan terhadap Sulinger, dia mungkin akan khawatir terhadap masalah Anda. Namun, aku berbeda, kamu hanyalah seorang master benteng Blackwood yang sangat kecil. Membunuhmu tidak berbeda dengan membunuh seekor anjing. Qingyue istriku, bunuh dia. Kata-kata Yunce ini dengan kejam mengingatkan semua orang, dan membuat mereka secara bersamaan berpikir, untuk dapat memupuk kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, pasti ada kekuatan mengerikan yang mendukung mereka. Sekte tempat mereka berasal, level mereka saat ini, sangat tinggi sehingga mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengagumi mereka. Kalau begitu untuk level mereka, mungkin membunuh Master Benteng Blackwood tidak ada bedanya dengan membunuh seekor anjing. Xia Qingyue yang terbangun sangat patuh terhadap Yunce. Ketika Yunce mengucapkan kata-kata itu, energi dingin keluar dari tubuhnya dan bunga teratai halus mekar di tengah telapak tangannya. Kemudian, dengan tarian jarinya, tiba-tiba ia terbang menuju Heimu Qingya. Diikuti oleh niat membunuh yang menusuk tulang, aliran energi dingin menyerang wajahnya. Serangan ini menyebabkan jiwa Heimu Qingya meninggalkannya.
Kata-kata yang dia ucapkan tadi hanyalah kata-kata dengki yang dia ucapkan tanpa berpikir panjang. Setelah dia selesai, dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak menghadapi klan Grenwake, tetapi kaisar yang sama sekali bukan milik klan Grenwake. Jika ingin membunuhnya, apa yang harus mereka takuti? Cahaya dingin dari teratai es yang menari tampak sangat indah, tetapi saat mendekat, semua bulu di tubuhnya berdiri. Dia tidak memiliki keraguan sedikit pun bahwa jika dia menyentuh teratai es itu, dia pasti akan mati tanpa ada kemungkinan terkena cacing. Di bawah ancaman kematian, Heimu Qingya berteriak dengan aneh. Dalam kondisinya yang serius, dia menggunakan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya untuk melarikan diri ke belakang dengan kecepatan luar biasa, untuk menghindari teratai es yang datang dari Xia Qingyue. Namun, dia mendarat di tanah, dan tidak mampu berdiri bahkan setelah sekian lama. Sebagai penguasa benteng Blackwood, dia adalah ahli alam mendalam langit. Mungkin dia tidak pernah memikirkan kemungkinan suatu hari nanti dia akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Alis Xia Tiyue bergerak sedikit. Saat dia membalikkan tangannya yang seputih salju, teratai es lainnya mekar dari telapak tangannya. Teratai es tadi dengan jelas memberitahu semua orang bahwa bahkan bagi Master Benteng Blackwood, yang menguasai sungai di timur, dia bisa membunuh mereka selama dia mau. Ketika teratai es kedua mekar, semua wajah orang-orang yang tergabung dalam benteng Blackwood mengalami perubahan besar. Su Wangji dengan galak berdiri dan meraung dengan suara lamanya, "Berhenti. Jangan melakukan hal-hal yang terlalu mutlak, jika tidak. Kalau tidak, apa?" Yunce mengangkat alisnya dan menatapnya sambil dengan dingin berkata, "Ketika dia ingin membunuhku, kamu memperhatikan dari samping. Saat kami ingin membunuhnya, kamu keluar sambil menggerutu. Ah, ayah mertuaku dan tunanganku, Su Ling'er, semuanya adalah anggota klan Grenwake. Melihat wajah mereka, aku akan berpura-pura tidak mendengarmu sebelumnya. Jika kamu berani mengucapkan sepatah kata pun, aku akan segera menyuruh istriku membunuhmu. Apakah kamu ingin mencobanya?" Mata Su Wangji terbuka lebar dan seluruh tubuhnya gemetar. Sebuah kegagapan keluar dari tenggorokannya, tapi di hadapan tatapan dingin dan tajam Yunce, dia tetap saja dengan paksa menelan kata, "kamu," yang hampir keluar dari mulutnya. Kemudian, dia duduk kembali di kursinya dan tidak berani berbicara lagi. Ketakutan akan kematian adalah sebuah naluri. Sebagai tetua agung, dia biasanya bertindak kasar terhadap orang lain dan menuruti posisinya yang menyendiri. Dia tidak pernah mengalami ancaman pembunuhan yang nyata, ini adalah pertama kalinya. Menghadapi ancaman kematian yang disebut tulang punggung dan keberanian, seluruh tubuhnya bergidik dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sejujurnya, Su Hengshan bisa dikatakan sangat santai dan menyenangkan saat ini. Heimu Qingya adalah musuh bebuyutannya, dan dia tidak akan pernah bisa berbuat apapun terhadapnya. Sebagai tetua agung, Su Wangji tidak pernah memperhatikannya. Sekalipun dia marah, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bertahan. Saat ini, melihat Heimu Qingya dan Su Wangji, yang diam karena takut, dia merasakan kesenangan yang luar biasa di hatinya. Namun, dengan sifatnya, dia tentu saja tidak ingin melihat keadaan menjadi ekstrim seperti itu. Dia datang dan menepuk bahu Yunce, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Adik Yun, lepaskan saja." Meskipun Heimu Qingya tercela, dia tetap memiliki reputasi yang luar biasa di Sungai Timur. Jika dia dibunuh seperti ini di dalam klan Grenwake, itu pada akhirnya akan merepotkan. Dia menderita cedera parah sekarang, dan sepertinya dia tidak memiliki peluang untuk pulih bahkan dalam waktu setengah tahun. Biarkan dia membayar harganya, lalu biarkan dia pergi. Yunce sama sekali tidak merasa aneh jika Su Hengshan mengatakan hal seperti ini. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Ayah mertua, Su Ling'er dan saya mengumumkan pertunangan kami di depan semua orang.
Kenapa kamu masih memanggilku adik Yun? Itu terlalu tidak pantas. Jika kamu tidak suka memanggilku menantu, ayah mertua bisa memanggilku Yun Ce secara langsung, atau CR. Su Hengxian menatap kosong. Melihat penampilan Yun Ce, dia jelas menaruh pertunangan hari ini dengan sepenuhnya dan tulus ke dalam hatinya. Dia mulai tertawa, lihat aku, dengan hanya memikirkan pertunangan, aku sebenarnya lupa mengubah caraku memanggilmu, CR, kata-kataku tadi, apa yang kamu rasakan tentang itu? Yun Ce tersenyum dan berkata, karena ayah mertua telah berbicara, CR secara alami akan menurutinya. Hanya saja, harga seperti apa yang ayah mertua ingin dia bayar. Pikiran Heimu Qingya telah mencapai batasnya dan keringat dingin menetes dari dahinya. Mendengar percakapan mereka, pikirannya bergetar. Dia dengan cepat mengeluarkan cincin spasial dan melemparkannya ke Su Hengxian tanpa mengucapkan sepatah kata pun dalam prosesnya. Untuk hidup, dia tidak punya pilihan untuk melunak, dan menyerahkan harga di depan semua orang. Di bawah aib ini, dadanya ingin pecah, tapi dia tetap tidak bisa berkata apa-apa. Su Hengxian mengambil cincin spasial dan menyapunya dengan kekuatannya yang dalam. Ada 3 tumpukan besi mendalam awan ungu di sana. Dengan kelangkaan besi mendalam awan ungu, panen Blackwood Stronghold ini bisa dibilang setara dengan 1 tahun penuh. Dia mengangguk puas dan melambaikan tangannya ke arah Heimu Qingya, karena Tuan Benteng Blackwood sangat ramah, maka Su ini juga tidak akan bersikap tidak sopan. Semoga perjalananmu menyenangkan, aku tidak akan mengirimmu pergi. Dada Heimu Qingya naik turun dengan keras. Kemudian, matanya membalik, dan dia langsung pingsan. Kedua pengawalnya segera membantunya berdiri dan menatap Xia Tiyue dengan tatapan ketakutan dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Para murid Benteng Blackwood yang menemani mereka semua mengikuti dari belakang dan pergi dengan sedih. Yun Ce diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Lalu, dia memandang Xia Tiyue dengan mata bersyukur. Pada saat dia bertemu Sulinger, seluruh dunianya dipenuhi dengan kesedihan dan kemurungan, dan dikombinasikan dengan status Sulinger, orang dapat membayangkan bahwa dia, pada saat itu, pasti mengalami perubahan besar dalam keluarganya dan segala macam keputusasaan. Yun Ce tidak pernah tahu dari awal sampai akhir bencana apa yang dialami keluarganya. Namun, melihat Sulinger yang sibuk, tidak terkendali, dan riang hari ini, dia tidak pernah ingin Sulinger mengulangi kehidupannya di masa lalu. Sebagai hasilnya, dia meminjam kekuatan absolut Xia Qingyue hari ini dan menggunakan kata-kata dan tindakan tiraninya untuk membantu klan Grand Wake membangun kekuatan yang menakutkan, menciptakan kedok pendukung kekuatan bagi semua orang yang memiliki niat jahat terhadap klan Grand Wake. Meskipun mengandalkan fasad jangka pendek dengan harapan bahwa klan Grand Wake tidak akan jatuh ke nasib sebelumnya agak terlalu naif, ini adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukan Yun Ce. Meskipun ini hanya dunia mimpi, setelah 24 jam, segalanya akan menjadi sia-sia, tapi dia melakukan semua yang dia bisa untuk Linger hanya karena cintanya pada Sulinger, dan rasa malu yang mendalam hatinya.